Selamat siang, berjumpa kembali di mata kuliah Mekanika Teknik hari ini. Hari ini merupakan pertemuan 9, di mana kita akan meneruskan materi perkuliahan mengenai konstruksi rangka batang dengan metode pembagian atau potongan. Prinsip dasar metode ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada dasarnya seluruh gaya yang bekerja pada potongan yaitu bagian kiri atau kanan struktur yang terpotong harus memenuhi persamaan keseimbangan statis, yaitu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Kemudian perhitungan gaya batang tidak harus dimulai secara berurutan, tetapi dapat langsung pada batang yang diinginkan. Kemudian potongan harus melalui atau memotong batang yang akan dihitung gayanya, sehingga dapat digambarkan diagram benda bebasnya. Kemudian batang yang akan dihitung gaya batangnya dianggap mengalami tarikan dan diberi nilai positif. Hal ini dimaksudkan sebagai asumsi awal untuk mempermudah analisis. Kemudian yang terakhir yaitu maksimum jumlah batang yang dapat atau boleh dipotong adalah 3 batang. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Ada struktur rangka batang di mana memiliki beberapa titik dan 2 tumpuan. Nah, yang pertama tumpuan di titik G yaitu tumpuan sendi dan tumpuan di titik E yaitu tumpuan roll. Kemudian struktur ini dibagi 2, jadi sisi kiri dan juga sisi kanan. Nah, hasilnya seperti ini. Sisi kiri menunjukkan bahwa potongan tersebut berada di titik A, titik B, dan titik C. Kemudian di sisi kanan titik D, titik G, titik E. Nah, masing-masing mempunyai gaya yang bekerja pada titik-titik tersebut. Nah, seperti contohnya di FBE ini dapat diuraikan arahnya menjadi gaya X dan juga gaya Y, ya, vertikal dan horizontal. Nah, untuk menyelesaikannya, tentunya kita harus mengetahui titik-titik tersebut apa saja gaya yang bekerjanya. Nah, seperti contohnya di FBD, ya, di sini FBD dengan sigma ME sama dengan 0, ya, karena tumpuannya di titik E. Jadi momen yang bekerjanya acuannya adalah di titik E. Kemudian FCE, ya, ini. Nah, FCE dengan titik di MB, ya, sigma MB sama dengan 0 karena gaya yang bekerja berasal dari titik B. Kemudian FBE, nah ini FBE ini dicek dengan sigma FY sama dengan 0. Nah, kemudian cek juga sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Ya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Pada contoh pertama diketahui gambar struktur rangka batang sebagai berikut. Ada 10 titik yang bekerja pada batang tersebut. Kemudian ada 2 tumpuan, yaitu di tumpuan di titik B dan juga di titik C. Untuk di titik B yaitu tumpuan sendi dan di titik C merupakan tumpuan roll. Kemudian yang ditanyakan adalah mencari gaya pada bagian EF dan juga GI. Nah, kemudian kita cek apakah rangka batang tersebut seimbang atau stabil. Nah, kemudian kita akan menggunakan metode potongan. Nah, sebelum kita masuk ke rumus untuk mengecek gaya-gayanya, kita akan memotong terlebih dahulu struktur rangka batang pada gambar ini, ya, menjadi 2 bagian, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk sebelah kiri, kita memotongnya menjadi 5 titik, ya, A, B, C, D, dan E. Karena ini gaya bekerja yang ditanyakan adalah bagian EF, maka titik E dan F di sini yang akan kita cari. Kemudian yang kedua adalah potongan sebelah kanan, ya, titik I, K, dan J. Yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada
G, dan I. Ya, titik G ada di sebelah sini dan I sebelah sini. Jadi yang akan kita cari yaitu FIG, FIH, dan FJH. Pada struktur batang ini kita akan menguraikan struktur batang ini menjadi dua bagian, yaitu dengan memotong potongan NN sebelah kiri untuk mencari FEF di sini. Kemudian potongan MM sebelah kanan untuk mencari FGI. Yang pertama kali akan kita cari yaitu di sebelah kiri, ya, di mana sigma MB, ya, karena ini tumpuannya sendi, jadi kita akan menguraikan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada tumpuan sendi, yaitu sigma MB sama dengan 0, ya, di mana RVJ dikali RJB dikurangi FC dikali RDB dikurangi FG dikali RHB dikurangi FK dikali RAB sama dengan 0. Jadi menghasilkan FVJ-nya itu sama dengan 33 kN dengan arah ke atas. Kemudian sigma MJ di sini untuk tumpuan di roll, ya, dimana sigma MJ sama dengan 0. Jadi momen di J ini sama dengan 0. Jadi yang akan kita cari adalah RVB, ya, dengan menggunakan rumus-rumus seperti terlampir di sini, sehingga menghasilkan RVB-nya 23 kN dengan arah ke atas. Nah, kemudian sigma Fx sama dengan 0, sehingga RHB, ya, RHB di sini gaya yang bekerja di H dan B, di titik H dan B ini sama dengan FK, ya. Nah, sini ya FK, ya, sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja secara horizontal yaitu FK. Ya, jadi RHB dikurangi FK sama dengan 0. Jadi RHB-nya sama dengan 16 kN dengan arah ke kiri. Kemudian setelah itu kita uraikan menjadi dua potongan untuk mencari satu persatu gaya yang bekerja pada setiap titik yang dicari. Yang pertama mencari FEF, ya. FEF sini atau FDF atau FEG. Jadi FEG sama dengan FEF sama dengan FDF, ya, merupakan gaya tarik. Kita asumsikan terlebih dahulu. Gaya tarik itu artinya positif, ya. Nah, kemudian yang pertama kita cari yaitu sigma FY sama dengan 0, yaitu gaya yang bekerja secara vertikal pada titik B, ya. Jadi pada titik B ini kita akan mencari gaya yang bekerja yaitu FEF, ya, dimana FEF ditambah FC dikurangi RVB sama dengan 0. Jadi FEF tambah 28 dikurangi 23 sama dengan 0. Menghasilkan FEF-nya sama dengan minus 5 kN, yang artinya gaya tekan karena dia negatif. Jadi asumsi awal gaya tarik itu tidak benar, yaitu yang benar sesuai perhitungan menjadi gaya tekan. Kemudian sigma ME sama dengan 0, di mana menggunakan rumusan sebagai berikut dan menghasilkan FDF-nya sama dengan minus 6,4 kN. Jadi sama, ya, merupakan gaya tekan. Kemudian sigma Fx sama dengan 0, di mana FEG dikurangi RHB dikurangi FDF sama dengan 0. Jadi hasilnya FEG sama dengan 22,4 kN. Nah, ini positif, jadi tetap merupakan gaya tarik. Kemudian yang kedua adalah mencari FGI. FGI didapat dari gaya-gaya yang bekerja pada tumpuan roll, ya. Ingat kembali asumsi dasar untuk tumpuan roll, di mana di tumpuan roll ini FY-nya sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja hanya Fx, ya. Jadi secara horizontal. Kemudian sigma MJ sama dengan 0,
dengan rumusan sebagai berikut, di mana FGI sama dengan minus 10,4 kN, yang artinya adalah gaya tekan. Nah, kemudian setelah kita dapatkan gaya-gaya yang bekerja pada setiap titik, kita akan mencek kestabilan dari konstruksi rangka batang tersebut dengan rumusan 2S dikurangi B kurangi R sama dengan 0 ya. Ingat kembali, S ini merupakan simpul ya. Simpul yang bekerja pada rangka batang ini ada berapa ya? Kita hitung saja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi simpulnya ada 11. Kemudian B ini merupakan batang. Jadi ada berapa batang yang terdapat pada rangka batang ini. Kita hitung ya per batang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi batangnya ada 19. Sedangkan R sama dengan reaksi ya, reaksi. Jadi di gaya batang ini reaksi yang bekerja ada dua tumpuan ya. Jadi reaksi pada tumpuan sendi dan reaksi pada tumpuan roll. Nah, untuk sendi dia ada dua gaya atau dua reaksi yang bekerja ya, reaksi horizontal dan vertikal. Jadi dua, ditambah dengan reaksi yang bekerja pada roll, yaitu reaksi horizontal ya. Jadi ada 3 ya. Jadi kita langsung jumlahkan saja dan hasilnya adalah stabil. Sekian materi kuliah hari ini. Silahkan kerjakan kuisnya dan terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan.